Rencong itu berapa jenis? Ini termasuk jenis rencong pundoi. Bukan yang buatan zaman. Pundoi. Kenapa dia dinamakan pundoi? Karena gagangnya ini rekan-rekan, ya, gagangnya ini polos. R dan H, oke, thank you. Gagangnya ini polos rekan-rekan. Kalau dia yang dinamakan dengan rencong mecuge, dia memiliki letter seperti letter L yang membentuk huruf ba, ya, membentuk huruf ba. Karena rencong ini diambil dari basmalah, membentuk bismillah. Bentuknya polos, gagangnya ini dinamakan rencong pundoi, ya. Kalau dia putih seperti ini berarti bilahnya besi putih. Kalau rencong yang satu lagi ada yang dari besi hitam, ada yang dari besi mekure. Besi mekure itu dinamakan dengan rencong mekure, yaitu besinya itu sudah dibuat sistem tempa lipat seperti baja Damaskus, dari beberapa jenis besi yang disatukan menjadi rencong mekure. Dia memiliki pamor seperti lukisan di bilahnya. Kalau besi putih ini dia tidak mau tajam, hanya ujung saja. Karena dia tidak bisa disepuh kawan-kawan. Kenapa ada rencong pundoi dan rencong mecuge yang bentuknya seperti liter L? Karena pada masa penjajahan Belanda itu rekan-rekan semua, rencong ini pernah dijadikan suatu aturan yang mana masyarakat Aceh tidak boleh lagi membawa rencong. Kenapa tidak boleh lagi membawa rencong? Karena sudah banyak memakan korban dari pihak Belanda. Pihak Belanda ini banyak menjadi korban di ujung rencong. Karena orang kita Aceh, kalau sudah beranjak ke dewasa, sekurang-kurangnya membawa senjata rencong atau belati yang sudah dewasa. Baik wanita dan laki-laki, baik wanita dan pria. Aceh pada umumnya ini ya, bukan Aceh khusus daerah suku tertentu. Keseluruhan Aceh begitu. Asalkan dia tidak gila, yang sudah dewasa, sekurang-kurangnya bepergian membawa senjata rencong atau belati. Itu pada zaman itu. Sehingga datangnya penjajahan Belanda, banyak Belanda itu ditikam menggunakan senjata ini. Sehingga Belanda itu mengeluarkan aturan tidak boleh lagi membawa rencong. Jika kedapatan membawa rencong, maka akan ditangkap. Maka dengan pemikiran orang Aceh, dibuatlah rencong pundoi seperti ini. Sehingga mudah diselipkan di pinggang, ditutup menggunakan kain sarung, gagangnya tidak nampak, seolah-olah tidak membawa rencong kembali. Sehingga rencong ini tetap di bawah orang Aceh, tetapi tidak nampak lagi di bawah. Karena sudah dirahasiakan. Itulah asal muasal rencong pundoi yang gagangnya polos seperti ini. Itu yang dinamakan dengan rencong pundoi. Artinya gagangnya tidak sempurna polos. Jadi rencong ini gagangnya ada yang dibuat dari gading, ada yang dibuat dari akar bahar, ada yang dibuat dari cula badak, ada yang dibuat dari kayu kemuning. Ini dibuat dari tanduk kerbau, kawan-kawan. Kerbau yang sudah disembelih. Ini dibuat di Aceh Utara. Ini rencong yang jenis dibuat di Aceh Utara. Rencong yang dibuat di Banda Aceh, di Aceh Besar dan di Aceh Utara memiliki khas perbedaan, tetapi bentuknya tetap rencong. Dulu di Biren juga ada pembuatan rencong, tetapi sudah mulai langka kawan-kawan. Karena penggunaan daripada rencong ini sudah banyak beralih fungsi kepada acara adat tertentu seperti pernikahan. Jadi rencong banyak yang sudah dibuat berbentuk sumpenir,
Tidak lagi dibuat membentuk senjata, dibuat souvenir seperti rencong yang dibuat dari kuningan, dihiasi gagangnya dengan kuningan. Itu adalah jenis rencong souvenir, bukan rencong untuk senjata, dan bukan itu senjata yang sebagaimana dipakai oleh orang-orang kita zaman dahulu. Begitu dia penjelasannya tentang rencong. Rencong ini diambil dari bentuk basmalah, pemersatu. Tak kala sudah kuat Al-Asyi itu di masa Raja Dulkarna ini, yang sudah dimakrifat di Gunung Selawah, itulah rencong dibuat untuk senjata pemersatu bangsa Aceh. Dibuat dari bentuk basmalah. Jadi cara memegang rencong bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Karena ini jenis senjata tikam, senjata jarak dekat. Kalau di Aceh rencong ini ya untuk senjata adat, dan memang anak-anak agama Aceh dulunya membawa ini dan inong-inong Aceh. Ya, saya ini kan posisi di Gayo Luas. Posisi saya di Gayo Luas. Dan rencong itu ada yang rencong mekure yang bilahnya baja Damaskus, ada rencong gading yang mana gagangnya dari gading, ada rencong mecuge yang memiliki seperti bentuk letter L, ada rencong mepucuk. Rencong mepucuk itu di sini dihiasi dengan perak atau suasah, memiliki pucuk seperti yang ada pada bambu, yang pada rebung bambu itu kan ada seperti membentuk bunga dia, rebung bambu. Saudara-saudaraku pasti tahu rebung bambu yang masih muda, dia seperti memiliki sisik. Disinilah dibuat ukirannya seperti sisik pada rebung bambu itu, dari perak, dari suasah, berlapis emas, dan di ujungnya itu yang berbentuk pundo itu diberikan lapisan hiasan dari suasah, dari emas, dari perak. Itulah yang dinamakan dengan rencong mepucuk. Dan ada rencong metampuk. Rencong metampuk ini biasanya gagangnya ya dibuat dari emas murni, dari perak, dari suasah. Gagangnya ini dibuat dari sana. Dan biasa itu dipakai oleh bangsawan-bangsawan Aceh, petinggi-petinggi Aceh yang memakai jenis rencong seperti itu. Kalau model seperti ini biasa masyarakat biasa. Biasanya kalau petinggi-petinggi itu menggunakan gagangnya dari gading, memiliki hiasan pucuk rebung di sana, rebung seperti ukiran pada rebung bambu tadi, atau menggunakan rencong yang gagangnya dari akar bahar yang memiliki hiasan perak di gagangnya dan ukiran-ukiran tertentu. Dan petinggi-petinggi Aceh itu memiliki rencong metampuk yang mana rencongnya dibuat dari suasah, perak, berlapis emas. Jadi dia menentukan identitas juga rencong ini. Identitas pemakai, siapa pemakai? Panglima kah? Bangsawan kah? Dari kalangan ampun teku kah? Atau dari kalangan masyarakat biasa? Rencong ini tidak tajam bawahnya. Kenapa? Karena ini senjata jenis tikam dan bukan senjata untuk permainan atau untuk digunakan sebagai memotong-motong sayur. Karena senjata orang Aceh dulu digunakan untuk berperang, perlindungan bela diri. Terkadang bilahnya ini mengandung campuran besi yang mengakibatkan tetanus. Tidak bisa sembarang pakai, sehingga di bawah ini tidak tajam, hanya ujung saja, supaya orang tidak menggunakan sebagai kalau sudah dipakai untuk motong-motong sayur, nilai kearifan lokalnya tidak ada lagi. Kita bukan berbicara tentang mistis di sini. Kalau bukan kita yang menghargai budaya dan sejarah kita, siapa lagi? Begitu dia, jenis rencong itu banyak. Rencong mepundoy, mecuge, metampuk, mekure, banyak jenis rencong itu. Dan ada satu lagi siwah. Siwah ini hampir sama dengan seluruh senjata di Melayu.
Hanya saja di Aceh ini memiliki khas masing-masing. Nanti di lain waktu akan saya tunjukkan bagaimana bentuknya siwah. Siwah. Gagang rencong itu banyak, ada dari tanduk kerbau, ada dari kayu aren. Kayu aren ini seperti kayu nibung dia. Ada yang dibuat dari kayu kemuning. Kayu kemuning ini kayu yang ada di hutan, warnanya seperti gading. Itu dinamakan dengan kayu kemuning. Dan ada yang dibuat dari kebanyakan rencong ini dibuat dari tanduk kerbau yang disembelih. Dan kalangan bangsawan-bangsawan ke atas itu dari gading. Begitu dia. Dan sarungnya ini kalau yang zaman biasa dibuat dari kayu. Dan panjang daripada rencong ini tidak sepanjang ini. Mungkin hampir segini rekan-rekan. Kalau rencong yang asli yang dipakai zaman dahulu. Coba bayangkan panjang daripada rencong orang zaman dahulu. Dan orang kita zaman dulu banyak tinggi-tinggi kan. Orangnya tinggi-tinggi. Karena senjata ini mempengaruhi juga. Kalau orangnya tinggi, mungkin senjatanya agak panjang. Kalau orang yang posturnya sebesar saya, mungkin ukurannya agak lebih kecil lah rekan-rekan. Dan rencong ini dipakai oleh wanita-wanita Aceh juga. Karena wanita Aceh itu sudah diajarkan untuk mempersenjatai diri karena untuk menjaga kehormatannya. Bukan berarti untuk berperang melawan penjajahan, bukan. Wanita Aceh diajarkan untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka gadis-gadis Aceh itu sudah dipersenjatai. Karena kita Aceh ini dianjurkan oleh sultan-sultan kita mempersenjatai diri sepaling kurangnya rencong lah dan senjata belati. Kalau boleh membawa pistol zaman, karena orang Aceh zaman dulu sudah mengenal pistol. Bukan di zaman era modern mengenal pistol senjata api itu kan. Jenis senjata pistol zaman. Membawa pedang, sikin panjang, atau pedang ulai muapit untuk bangsawan-bangsawan. Maka orang Aceh ini memang mempersenjatai diri sebagai ikhtiar pembelaan. Memang seperti itu diajarkan. Dan kenapa rencong itu di depan? Ya rencong itu di depan ya untuk mempersulit kita untuk tunduk-tunduk sembarang tunduk. Tidak boleh tunduk sembarang menunduk. Maka dia di depan. Banyak orang-orang kita Aceh bertanya, kenapa harus rencong itu di depan mempersulit pemakaian, susah kita untuk bergerak. Ya memang dia diajarkan kita tegap untuk menyampaikan hal kebenaran. Karena begitu kita ini dituntun oleh ulama-ulama dulunya di Aceh. Begitu dia rekan-rekan. Dan rencong yang hari ini banyak kita lihat itu sudah cindera mata dan sudah untuk pemakaian adat-adat tertentu seperti pernikahan, khitanan dan sebagainya. Kalau yang untuk bentuk senjata itu memang harganya agak tinggi dia rekan-rekan. Dan bahkan orang-orang zaman dahulu satu rencong itu mungkin ditukar dengan satu kerbau atau ditukar dengan kebun. Bukan murah rencong senjata karena memang itu senjata dulunya di zamannya kan. Salam interaksi dari Aceh Timur, salam semuanya rekan-rekan. Itu dia rencong. Ini senjata pemersatu. Senjata pemersatu bangsa Aceh. Kenapa dia bentuknya kalau kita pakai seperti ini, tidak seperti ini ke atas di pinggang? Kalau kita pakai di pinggang selalu bentuknya seperti ini. Karena dia kalau sudah ke atas seperti ini menandakan waktunya untuk mencabut. Kalau rencong zaman dahulu sudah dicabut, itu bukan sembarang dibuka. Maka rencong itu tidak selalu boleh dibuka-buka. Bukan berarti kita mengkaitkan dengan mistis, bukan begitu. Yang pasti senjata itu kalau sudah dicabut, itu menandakan ya pembelaan hak lah yang benar.
Begitu dia rekan-rekan ya. Gagah diken rencongnya gua. Ya inilah senjata kita Agusti Pangur. Semoga budaya tetap terjaga. Lain waktu ke amaremu mi kita turuan amaremu senjata gayu arama saya ke kita turuan buatan Pangur. Geragah. Mohon maaf lahir dan batin. Amin amin dengan ucapan yang sama. Rencong Aceh. Ya inilah senjata pemersatu kita di Aceh. Dan kita untuk perawatan rencong ini tidak ada perawatan hal-hal yang tertentu. Dia ini memang khusus untuk senjata. Para pembuat utuh atau empu di zaman dahulu membuat rencong ini ada yang membuatnya 7 kali Rabu, ada yang membuatnya 7 kali hari Jumat, ada yang membuatnya harus di hari raya haji, tertentu dia. Dan waktu membuat rencong ini mungkin mereka sambil berselawat, berzikir dan memarifatkan meminta kepada Allah supaya rencong ini digunakan untuk di jalan yang benar dan sebagai perantara perlindungan di saat marwah Aceh terancam. Maka mereka mungkin sambil berselawat, sambil ya begitulah. Kita ini memang menjunjung tinggi namanya syariat Islam. Sampai ke senjata-senjata kita bentuknya dibuat dari bentuk basmalah. Itulah Aceh. Kalau perawatan tertentu dia tidak ada. Cukup kita cabut, kita bersihkan, taruh minyak untuk menghilangkan karat. Sudah, simpan. Karena ini perantara, ini hanya perantara. Arti perantara ini bagaimana? Seperti kita mau pergi ya naik kereta. Kalau kita dalam keadaan berperang ya harus pakai senjata, tidak boleh tangan kosong. Berarti kalau tangan kosong bukan berperang namanya, bunuh diri di dalam suatu perlindungan. Salam semuanya rekan-rekanku ya. Begitu dia, masih banyak sebenarnya yang bisa saya jelaskan tentang rencong. Tetapi kalau terlalu panjang pembahasannya, orang yang menonton menganggap kita nanti aneh. Zaman sekarang membahas rencong begini begitu kan, orang ketawa. Dan orang banyak menganggap saya itu aneh, ngapain urus rencong, ngapain itu dibahas, apa manfaatnya kan. Bagi mereka yang tak paham, tapi kalau mereka yang paham bisa mengambil satu filosofi bahwasanya rencong ini di depan, jiwa kita Aceh ini tidak boleh tunduk kepada kezaliman. Dan kenapa senjata kita dibuat dari bentuk basmalah? Ya, karena kita daerah bersyariat Islam. Begitu dia rekan-rekan ya. Semoga bermanfaat untuk generasi